teknologi dan media. Nah, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu kita harus mengerti apa itu media. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media dalam perkembangannya memiliki 4 era, yaitu yang pertama era lisan, yang kedua era tulisan, yang ketiga era percetakan, dan yang keempat era teknologi. Yang pertama kita di sini akan membahas tentang era lisan. Era lisan diperkirakan berjalan sekitar 300 sampai 200 tahun. Era ini manusia sudah memiliki kemampuan untuk berbicara dan berbahasa meskipun terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Sebelum media digunakan sebagai sarana komunikasi, orang-orang terdahulu berkomunikasi secara langsung dengan lisan tanpa adanya media atau perantara apapun. Era tulisan ada pada tahun 1041 sebelum Masehi. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Bentuk-bentuk tulisan berupa cap-cap tangan ditemukan di dalam gua, tulisan tangan pada arca-arca. Lalu juga ditemukan tulisan di sebuah tanah liat yang berbentuk sedemikian rupa dengan tujuan dan maksud sebagaimana yang penulis inginkan pada saat itu. Yang ketiga, kita masuk ke dalam era percetakan. Nah, era percetakan ini sebagai penerus dan perlengkapan era tulisan. Era ini mulai berkembang sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg asal Jerman menemukan mesin cetak untuk yang pertama kalinya. Kemudian, setelah era Johann, muncullah era printing press pada tahun 1833 yang mencoba mengembangkan mesin cetak temuan Johann. Kemudian, mesin cetak bergerak pertama kali ditemukan di Cina pada abad ke-13. Kemudian metode cetak ini diperkenalkan hingga sampai ke Eropa. Seiring perkembangan waktu dan media cetak mulai digunakan secara massal dan terus mengalami penyempurnaan saat itu, hingga akhirnya buku menjadi alat penyampaian informasi yang paling penting saat itu. Nah, yang keempat, era teknologi. Era teknologi ini berawal dari ditemukannya telepon pertama pada tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell asal Skotlandia dan berlanjut mendirikan perusahaan telepon Bell pada tahun 1877. Berikutnya ada Samuel Morse yang menemukan telegraf pada tahun 1001 yang berperan penting karena beliaulah yang pertama kali berhasil mengirim transmisi pertama melintasi samudra Atlantik. Kemudian bermunculanlah berbagai inovasi lainnya seperti televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya hingga pesat seperti saat ini. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi ini telah membantu manusia untuk melakukan segala hal yang dulunya sulit menjadi sangat mudah, sebagaimana bisa kita nikmati bersama pada saat ini. Nah, di sini kita akan membahas kembali atau mereview kembali abad ke-21. Nah, memasuki abad ke-21, masyarakat pun kemudian mengalami perubahan baru secara revolusioner sebagai implikasi perubahan dari cetak ke elektronik dan kemudian dari sistem analog menjadi digital. Perubahan sistem itu kemudian menjadi penyebab fundamental perubahan masyarakat ke arah apa yang dikenal sebagai masyarakat digital. Lihat Mikkel dan Hardiman. Dalam dunia pendidikan dan pembelajaran pun kemudian juga mengikuti perkembangan baru era masyarakat digital ini. Nah, peran teknologi dan media kemudian menjadi sangat besar dalam proses pembelajaran abad ke-21 dan berbagai implikasinya. Semua itu kemudian mengubah hubungan antara guru, teknologi, dan media dalam suatu proses pembelajaran. Lalu sebagai skema itu, di sini ada juga beberapa
Karakteristik atau ciri-ciri teori determinisme teknologi dan efek media diantara lain, yaitu yang pertama, komunikasi pembelajaran bersifat secara atau dalam hubungan asimetris. Yang kedua, media sangat berpengaruh sehingga mendominasi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, media dipandang efektif dalam memindahkan pesan pembelajaran secara syaraf. Dan yang keempat, khayalan atau siswa bersifat pasif, senantiasa menerima secara apa adanya pesan yang disampaikan oleh media. Dan yang terakhir, peran guru dapat digantikan oleh media dalam suatu proses pembelajaran. Jadi, dalam menentukan proses pembelajaran, peran teknologi dan media sangat menentukan dan bisa menggantikan peran guru. Sekarang kita akan membahas kepada peran teknologi dan media dalam gereja. Pertama, peran yang pertama yaitu media massa sebagai sarana untuk berkembang dunia. Media massa sebagai sarana untuk membangun antusias jemaat ibadah melalui handphone. Gereja dapat membangun hubungan komunikasi persahabatan di dalam kasih Kristus terhadap jemaat baik secara personal, komunal, maupun global. Media massa sebagai sarana berkarya, sebagai sarana untuk menyuarakan suara kemudian baik di keluarga jemaat, masyarakat, dan juga pemerintah, mengadakan kursus dan seminar-seminar tentang pelayanan media massa, terutama pelayanan Kristiani. Yang ketiga, yaitu media massa sebagai sarana untuk sosialisasi program pelayanan dalam bidang sosial gereja, membuka peluang bagi orang-orang Kristen untuk mengekspresikan imannya dengan berkarya sebagai sarana sosial untuk solidaritas. Media massa sebagai sarana pelayanan pastoral, menghibur orang yang sakit, menguatkan yang berduka. Demikianlah hasil pemaparan. Jika ada kata-kata yang salah atau salah pengetikan, mohon dimaklumi, diterima saran dan kritikan. Terima kasih. Kreatif by Jody Yohanes Tumpul.